Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, dalam suasana Natal ini, saya ingin menyampaikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lihatlah bintang baru yang di ufuk timur, para Majus datang mencarinya. Putra Raja telah lahir ke dunia, alam semesta memberitakannya. Pandanglah ke langit di malam yang cerah, ke sana tujuan jalanmu. Tujuan hidupmu dipimpin tangan Tuhan, kau pasti sampai ke tujuan. Di atas Bethlehem bintang itu berhenti, para Majus sampai ke tujuan. Menyembah Yesus dengan sukacita, persembahan terbaik dikasihnya. Pandanglah ke langit di malam yang cerah, ke sana tujuan jalanmu. Tujuan hidupmu dipimpin tangan Tuhan, kau pasti sampai ke tujuan. Pandanglah ke langit di malam yang cerah, ke sana tujuan jalanmu. Tujuan hidupmu dipimpin tangan Tuhan, kau pasti sampai ke tujuan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Selamat Hari Natal hari ini. Dan saudara sekalian, saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian bahwa kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan nanti bertemu dengan Dia, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dan hidup kita dijamin aman oleh Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa di hari Natal ini. Beri kami anugerah-Mu untuk mengerti. Buka akal dan pikiran kami untuk mengerti. Kalau kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan mengamankan seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan di hari yang luar biasa ini, saudara sekalian. Dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya ingin membacakan bagi saudara-saudara sekalian, khususnya ayatnya yang ke-11. Ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Haleluya, amin. Saudara sekalian, inilah cerita tentang pencarian para Majus untuk menemukan raja yang baru lahir atau putra mahkota yang baru lahir.
Saudara sekalian, saya ingin menolong kita membaca sedikit dari firman Tuhan. Mari kita lihat ayat yang ke-16, ayat 16 dari pasal 2 ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Saudara sekalian, kalau mau jadi orang percaya, orang Kristen, jangan jadi orang Kristen yang tanggung-tanggung. Kesempatan Natal tahun ini, mari kita lebih serius lagi untuk mengikut Tuhan. Mengapa? Orang Majus mencari Yesus, mencari putra mahkota yang baru lahir itu dengan petunjuk bintang selama 2 tahun. Sudah kalikan 2 kali 365 hari. Dan kapan mereka mencari Yesus? Kapan mereka jalan? Di waktu malam. Mengapa? Setahu saya, setahu Pak Tua ini, bintang cuma bisa kelihatan di waktu malam hari. Saudara masih dengar saya? Perhatikan baik-baik hal ini, saudara-saudara sekalian. Orang-orang ini bukan orang sembarangan. Dalam terjemahan lain disebut three kings, 3 orang raja. Jadi mari kita hari ini memasuki tahun yang akan datang, lebih serius lagi mencari Tuhan, lebih serius lagi berdoa, lebih serius lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Putar lagu-lagu rohani di rumah saudara sekalian. Begitu mudah sekarang. Cucu-cucu saya pun yang masih SD sudah bisa mendownload lagu-lagu rohani. Simpan dalam flash disk. Begitu banyak alat memutar flash disk sekarang yang kecil tetapi suaranya bagus, supaya saudara bangun pagi, tidur malam mendengarkan puji-pujian bagi nama Tuhan. Kemudian lebih serius lagi baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, pegang firman Tuhan. Ingat Yosua pasal 1 ayat 8 mengatakan, kalau saudara rajin mendengarkan firman Tuhan, bertindak sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan akan buat engkau sukses dan makmur, saudara sekalian. Jangan lupa itu di hari Natal ini. Apalagi lebih rajin beribadah. Kalau toh tidak bisa beribadah di gereja, ini Pak Tua ini buat setiap hari untuk saudara-saudara sekalian. Lewat tengah malam itu apa? Makanan bergizi hari ini tertulis. Yang kedua ialah seperti ini, biasa saya putar sore hari. Apa itu? Video streaming. Jadi tidak bisa berdalih lagi kita. Kita diberi sarana prasarana. Dalam internet itu selalu ada itu renungan-renungan yang berputar terus setiap hari. Jadi tolong ingat itu. Dan apalagi lebih rajin bersaksi. Itu membuktikan bahwa saudara serius mengikut Tuhan. Berikut lagi. Mereka nyasar saudara sekalian. Karena apa? Dalam logika manusia manapun, putra mahkota pastinya lahir di ibu kota. Jadi mereka nyasar ke Yerusalem. Tetapi Tuhan tidak membiarkan mereka. Mereka dilindungi oleh Tuhan dan akhirnya mereka sampailah ke Bethlehem. Itu yang kita dengar tadi. Coba saudara perhatikan. Siapa yang mereka temui? Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Di situ ada ibu Maria. Mungkin Yesus sedang dipangku oleh ibu Maria. Tentu umurnya sudah 2 tahun, sudah agak besar.
Mereka pun mereka buat apa? Sujud menyembah Yesus. Abaikan semua yang ada di sekitar Yesus. Abaikan uang yang di dekat Yesus. Abaikan harta benda berlian dan emas yang di sekitar Yesus. Abaikan semua pernak-pernik di sekitar Yesus. Saudara harus fokus, benar-benar fokus menyembah Yesus di hari Natal tahun ini. Sembahlah Dia, pujilah Dia. Ada lagu-lagu yang mengatakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sudah katakan, suara saya kurang bagus. Peduli amat. Memangnya Tuhan mendengarkan suara saudara. Yang didengarnya ialah suara hatimu yang memuji dan menyembah Dia. Tolong sudah ingat betul apa yang saya katakan. Dan mereka mempersembahkan sesuatu yang terbaik, yaitu apa? Emas, kemenyan, dan mur. Saya tidak mau mengartikan satu persatu, tapi paling tidak sebentar lagi mereka kemudian mengungsi ke Mesir. Emas itu sangat berguna untuk mereka membeli keledai, membeli kendaraan untuk Ibu Maria dan Yesus pergi jauh ke sana, ke Mesir. Kemudian untuk modal mereka hidup di sana. Ketika mereka mulai hidup, dan setahu saya kemudian tiba di sana, Yusufnya bertemu dengan rekan-rekan sekerja sesama tukang kayu, dan dia mendapatkan orderan-orderan yang banyak, sehingga itu mereka bisa hidup di sana selama 12 tahun. Atau kalau kita hitung dengan umur Yesus pada waktu itu, 10 tahun mereka hidup di Mesir. Tidak kekurangan suatu apa. Jadi begitu juga saudara sekalian, kita nyaris seperti pengungsi sekarang. Mengapa? Hidup kita didera sepanjang tahun oleh musibah COVID-19. Tetapi saya menjamin saudara, seperti Yusuf Maria yang bersama dengan Yesus, saudara dijamin hidup saudara tidak akan kekurangan bila saudara terus bersama dengan Yesus, hidup di dalam Yesus. Dan yang terakhir saudara sekalian, saudara lihat ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bila saudara mencari Yesus dan bertemu dengan Yesus, saudara sekalian, saudara percayalah bahwa hidup saudara pasti aman bersama dengan Dia. Yesus akan menolong saudara, sehingga bila ada bahaya di depan, Tuhan Yesus berikan jalan keluar yang lain untuk saudara mengalami hidup yang aman, tentram, dan memuliakan Yesus seumur hidup saudara-saudara sekalian. Mari berdoa bersama dengan saya, minta anugerah Tuhan supaya Natal tahun depan saya bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian dalam suasana yang sudah terbalik dari suasana COVID-19 ini. Mari berdoa bersama dengan saya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk anugerah Tuhan bagi kami. Kami percaya kalau kami mencari Yesus dengan sungguh-sungguh, menemukan Engkau, maka hidup kami pasti aman bersama-sama dengan Tuhan. Berkati firman Tuhan ini dan lawat seluruh pemirsa dan jemaat yang sedang menyaksikannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.